Sufyan Ats-Tsauri Official. Saum dan siam itu memiliki makna yang berbeda, walaupun secara lafaz, secara arti itu sama. Artinya sama-sama, artinya itu adalah menahan atau imsak, menahan diri ya, dari hal-hal yang membatalkan daripada puasa tersebut. Nah, jadi kata saum dan siyam itu adalah bentuk dari masdar, itu dalam ilmu nahwu, dari kata soma yasumu. Jadi keduanya itu sama-sama disebut di dalam Al-Quran, yaitu saum dan siyam. Kata saum tersebut ya, dia disebutkan hanya sekali di dalam Al-Quran. Kata saum ya, disebut itu hanya sekali di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi itu disebutkan tentang saum hanya satu kali di dalam Al-Quran, yaitu di surat Maryam ayat 26. Fakuli washrabi, maka makan minum ya, dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang yang mengatakan, sesungguhnya aku telah bernazar ya, sesungguhnya aku telah bernazar, inni nadartu ya, sesungguhnya aku telah bernazar ya, lirrahmani sauma ya, sesungguhnya aku telah bernazar untuk saum, untuk menahan, untuk saum, bernazar kepada Allah untuk saum ya, yaitu menahan agar tidak berkata-kata gitu. Jadi telah bernazar kepada Allah atau Tuhan yang Maha Rahman, Maha Pemurah, untuk tidak berbicara dengan seorang pun pada hari ini gitu. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kalimat sauma ya, dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu kali dalam Al-Quran. Jadi kata saum dalam ayat tersebut menurut jumhur mufassir ya, bermakna somtu atau som, artinya diam ya, atau tidak berkata-kata atau menahan diri dari berkata-kata. Jadi arti ini dipertegas dengan kalimat yang selanjutnya, yaitu falan ukallima al yauma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Nah, tapi kalau kalimat siyam ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan kalau tidak salah itu 9 kali ya, dalam Al-Quran ya. Yang sering kita dengar itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ada juga surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian juga di surat An-Nisa ayat 92.
Ya, faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain taubatan minallah. Kemudian ada di surat Al-Maidah ayat 89. Nah, ada juga di surat Al-Maidah ayat 95. Kemudian yang ketujuh itu di Al-Mujadalah itu ayat 4. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamassa. Itu. Jadi seluruh kata siyam ya di ketujuh ayat Al-Qur'an ini bermakna puasa secara fikih. Itu makna siyam. Puasa secara fikih, yaitu tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan intim dengan istri dari subuh sampai maghrib. Sebagaimana puasa yang sedang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini ya. Sedangkan seorang ulama ya mengatakan, yaitu seorang ulama bernama Abu Hilal Al-Askari mengatakan bahwa setiap bentuk kata yang berbeda pasti memiliki makna yang berbeda. Maka begitu pun dengan kalimat saum dan siam itu secara bentuk katanya ya, keduanya adalah sama-sama isim masdar. Hanya untuk kata siam mengikuti bentuk fi'ala ya, wazannya fi'ala dalam masdarnya fi'ala, yang menurut sebagian ulama mengandung makna mufa'alah ya, mufa'alah. Kemudian mengandung makna musyarakah ya, juga mengandung makna mujahadah dan banyak makna yang lain. Artinya secara umum makna mufa'alah menunjukkan daripada adanya upaya, usaha dalam beribadah atau bersungguh-sungguh. Nah, jadi kata siyam dia lebih membutuhkan mujahadah, itu kesungguhan untuk melakukan daripada ibadah itu bersungguh-sungguh untuk menahan daripada diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Seperti menahan diri makan, minum dan berhubungan dengan istri siang hari di bulan suci Ramadan. Jadi kata saum dan siam dalam Al-Qur'an digunakan secara berbeda. Jadi kata siam adalah bagian dari saum, sementara saum tidak pasti berarti siam. Itu. Saum sudah tentu siam, siam belum tentu saum. Gitu. Saum adalah menahan diri dari secara umum, baik dari perkataan maupun perbuatan yang buruk ya. Menahan diri dari makan dan minum yang membatalkan puasa, atau melihat yang haram, bicara yang haram, itu makna daripada saum itu. Tapi kalau siam khusus makan, minum dan intim yang membatalkan puasa. Tetapi kalau saum itu maknanya untuk perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Itu maksudnya. Jadi saum itu lebih istilahnya lebih berat daripada siam gitu. Maka salah satu hikmah ya daripada ini, sehingga kenapa kita ini kalau niat untuk puasa itu menggunakan kalimat saum ya kan, nawaitu sauma ghadin, itu pakai kalimat saum. Itu maksudnya agar kita ini berniat berpuasa itu baik yang membatalkan puasa kita, makan, minum, dan intim dan lain sebagainya, ataupun yang membatalkan pahala puasa itu, kita niatkan berpuasa itu. Itu diantara makna daripada niat puasa itu. Dan juga bagaimana agar kita ini berniat sungguh-sungguh, agar kita ini diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita pahami tentang perbedaan antara saum dan siam ya, maka banyak kalimat-kalimat saum dan siam ini juga terdapat di dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala azza wa jalla, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu pakai kalimat saum.
Nah, maka derajatnya tinggi besar keutamaannya ya saum itu. Ya, karena apa? Karena saum ini adalah jelas seperti penjelasan tadi bahwa bukan hanya menahan diri makan minum saja, tetapi menahan daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa seperti berdusta, seperti melihat yang haram atau iri, dengki dan lain sebagainya, itu membatalkan pahala puasa semua. Ya, juga ada hadis yang berbunyi bunyal islama ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa siyami ramadan wa hajjil bait. Nah, ini kalimat menggunakan kalimat siam. Kalimat siam artinya bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan itu termasuk rukun Islam. Artinya tetap kita ini walaupun misalnya kita ini bisa menahan diri makan minum dan tidak tidur dengan istri, tidak berhubungan, itu tetap menggugurkan daripada kewajiban kita. Misalnya kita ini tidak kita jaga pandangan, bicara kotor dan lain sebagainya, tidak kita jaga, tetapi kita tidak dapat pahala, gugur kewajiban. Itulah makanya rukunnya itu siam. Kalimatnya siam di sini. Gitu. Jadi ada persamaan dan perbedaan dari kata saum dan siam. Persamaannya adalah dari sisi makna secara bahasa adalah menahan. Sedangkan perbedaannya adalah jika saum adalah menahan diri dari hal yang umum atau secara keseluruhan dan tidak terbatas pada bulan suci Ramadan saja, sedangkan siam adalah menahan diri dari hal yang membatalkan pahala puasa di bulan suci Ramadan. Keduanya sama-sama penting dan saling mendukung. Kita harus belajar menahan diri dari yang sifatnya lahiriah seperti makan, minum dan berhubungan dengan istri. Dan setelah itu kita juga harus belajar menahan diri dari batiniah seperti menahan diri dari bicara kotor, perilaku kasar, meremehkan orang, ya, dengki, iri hati, dendam dan sebagainya. Itu adalah juga kita harus jaga, karena itu akan menjadikan sia-sia puasa kita kalau kita tidak menjaga hal tersebut. Sufyan Ats-Tsauri Official.